Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas F1 dengan anggota 7 orang. Di sini kami akan membahas mengenai Total Quality Management atau TQM. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Tita Sirahayu dengan nomor pokok mahasiswa 101200522. Perkenalkan, saya Nek Anissa Nurajija dengan nomor pokok mahasiswa 101200492. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan nomor pokok mahasiswa 101204999. Perkenalkan, nama saya Nurwinda Anjani dengan NPM 101205000. Perkenalkan, nama saya Meli Nur Hasanah dengan nomor NPM 10120479. Izin memperkenalkan diri, saya Setiawan dengan nomor pokok mahasiswa 101200465. Sebelum lebih lanjut, kita kenali dulu apa itu Total Quality Management. Banyak para ahli yang mendefinisikan apa itu TQM. Salah satunya, menurut Mears dalam Lubis pada tahun 2005, mendefinisikan bahwa Total Quality Management merupakan suatu sistem yang dilaksanakan dalam jangka panjang dan terus-menerus untuk memuaskan konsumen dengan meningkatkan kualitas produk perusahaan. Sedangkan secara umum, Total Quality Management ini merupakan pendekatan manajemen pada suatu organisasi yang berfokus pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya manusia dan ditujukan pada kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan memberikan manfaat pada anggota organisasi, yaitu sumber daya manusianya dan masyarakat. Penjelasan selanjutnya mengenai tujuan dan manfaat Total Quality Management. Tujuan dari Total Quality Management ini adalah untuk memberikan produk atau jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasar konsumen terus-menerus, yang pada gilirannya akan menumbuhkan pembelian berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan produktivitas produsen dengan akibat penurunan biaya produksi. Di sini juga terdapat dua arah manfaat dalam TQM. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan, dan yang kedua, manfaat bagi pelanggan. Apa saja sih manfaat TQM bagi perusahaan? Yang pertama, terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, staf lebih termotivasi. Yang ketiga, produktivitas meningkat. Yang keempat, biaya turun atau cost reduction. Yang kelima, produk cacat berkurang. Yang keenam, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Yang ketujuh, membantu terciptanya teamwork. Dan yang kedelapan, hubungan antara staf departemen yang berbeda lebih mudah. Sedangkan manfaat bagi pelanggan yaitu yang pertama, pelanggan lebih terperhatikan. Yang kedua, tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Dan yang ketiga, kepuasan pelanggan terjamin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik Total Quality Management atau disingkat dengan TQM. Ada 10 karakteristik TQM yang dikembangkan oleh Götz dan Davis dalam Ciptono tahun 2023. Karakteristik yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Dalam TQM, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal merupakan driver. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka. Sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas tenaga kerja, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa. Nah, kemudian yang kedua yaitu obsesi terhadap kualitas. Dalam organisasi yang menerapkan TQM, pelanggan internal dan pelanggan eksternal menentukan kualitas. Dengan kualitas yang ditetapkan tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan TQM, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Dengan demikian, data diperlukan dan dipergunakan dalam menyusun patok duga atau benchmark, memantau prestasi dan melaksanakan perbaikan. Lalu yang keempat yaitu komitmen jangka panjang. TQM merupakan suatu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis. Untuk itu dibutuhkan budaya perusahaan yang baru pula. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan TQM dapat berjalan dengan sukses. Lalu yang kelima yaitu kerjasama tim. Dalam organisasi yang dikelola secara tradisional, seringkali diciptakan persaingan antara departemen yang ada dalam organisasi tersebut agar daya saingnya terdongkrak. Sementara itu, dalam organisasi yang menerapkan TQM, kerjasama tim, kemitraan, dan hubungan dijalin dan dibina baik antara karyawan perusahaan maupun pemasok, lembaga-lembaga pemerintah, dan masyarakat sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu perbaikan secara berkesinambungan.
Setiap produk dan atau jasa dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Oleh karena itu, sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkannya dapat makin meningkat. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan. Dewasa ini masih terdapat perusahaan yang menutup mata terhadap pentingnya pendidikan dan pelatihan karyawan. Kondisi seperti itu menyebabkan perusahaan yang bersangkutan tidak berkembang dan sulit bersaing dengan perusahaan lainnya, apalagi dalam era persaingan global. Sedangkan dalam organisasi yang menerapkan TQM, pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang fundamental. Setiap orang diharapkan dan didorong untuk terus belajar. Dengan belajar, setiap orang dalam perusahaan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian profesionalnya. Dan selanjutnya, kebebasan yang terkendali. Dalam TQM, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan unsur yang sangat penting. Hal ini dikarenakan unsur tersebut dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab karyawan terhadap keputusan yang telah dibuat. Meskipun demikian, kebebasan yang timbul karena keterlibatan dan pemberdayaan tersebut merupakan hasil dari pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan baik. Lalu yang ke-9 yaitu kesatuan tujuan. Supaya TQM dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian, setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Akan tetapi, kesatuan tujuan ini tidak berarti bahwa selalu ada persetujuan atau kesepakatan antara pihak manajemen dan karyawan, misalnya mengenai upah dan kondisi kerja. Dan selanjutnya yang terakhir, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dapat meningkatkan kemungkinan dihasilkan keputusan yang baik, rencana yang baik, atau perbaikan yang lebih efektif. Karena juga mencakup pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan situasi kerja serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan dengan melibatkan orang-orang yang harus melaksanakannya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip Total Quality Management. Yang pertama ada Quality Leadership, yaitu kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang kedua ada Stakeholder Focus, yaitu fokus kepada kepentingan semua pemegang saham, seluruh karyawan perusahaan, pemasok, konsumen, serta masyarakat pada umumnya. Yang ketiga ada Integrated Business Strategy, yaitu falsafah dan perencanaan kualitas sudah diintegrasikan dalam strategi bisnis. Yang keempat ada teamwork, yaitu memelihara kerjasama yang baik dalam tim. Yang kelima ada empowerment, yaitu kemampuan memberikan kepercayaan dan wewenang. Yang keenam ada proses manajemen, yaitu manajemen proses dengan kualitas tinggi. Yang ketujuh ada asset management, yaitu manajemen aset yang efisien. Yang kedelapan ada continuous improvement, yaitu perbaikan kualitas terus-menerus. Yang kesembilan ada learning organization, yaitu menanam parade. Yang ke-9 ada measurement, yaitu pengukuran semua langkah, tahap, proses untuk mengetahui di mana dan bila mana diperlukan perbaikan untuk mencapai standar kualitas yang telah disetujui. Yang ke-10 ada added value, yaitu menciptakan nilai tambah produk atau jasa yang bermanfaat bagi konsumen dan menguntungkan bagi produsen. Selanjutnya ada pendekatan Total Quality Management. Dibagi menjadi 6. Yang pertama ada suatu manajemen yang mempunyai komitmen dan terlibat penuh untuk memberi dukungan organisasi dari atas ke bawah. Yang kedua ada suatu fokus terus-menerus ke konsumen internal dan eksternal. Yang ketiga, melibatkan dan memberdayakan seluruh sumber daya manusia organisasi secara efektif. Yang keempat, perbaikan kontinu atau terus-menerus dari seluruh proses bisnis dan proses produksi. Yang kelima, melibatkan para pemasok atau supplier sebagai mitra kerja. Yang terakhir yaitu ada menentukan sistem pengukuran untuk semua proses. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab kegagalan Total Quality Management atau TKM. Yang pertama ada delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior. Apa maksudnya? Organisasi atau perusahaan perlu membentuk beberapa tim yang melibatkan semua karyawan untuk menunjang dan menumbuhkan kerjasama. Yang kedua, ada tim mania. Dalam tim, paling tidak ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, baik penyelia maupun karyawan harus memiliki pengalaman yang baik terhadap perannya masing-masing. Yang kedua, organisasi atau perusahaan harus melakukan perubahan budaya supaya kerjasama tim tersebut dapat berhasil. Apabila kedua hal tersebut tidak dilakukan sebelum pembentukan tim, maka hanya akan timbul masalah, bukan penyelesaian masalah. Faktor yang ketiga adalah proses penyebarluasan atau deployment.
Dalam organisasi atau perusahaan, seharusnya pengembangan inisiatif melibatkan seluruh elemen organisasi atau perusahaan, seperti para manajer, serikat kerja, pemasok, dan bidang produksi lainnya. Jika perusahaan mengembangkan inisiatif tanpa secara bersamaan, hanya akan menyebabkan kegagalan. Faktor yang keempat adalah menggunakan pendekatan yang terbatas. Perusahaan harus memilih pendekatan yang cocok dan dapat digunakan dalam segala situasi. Bahkan, pakar kualitas mendorong organisasi untuk menyesuaikan program-program kualitas dengan kebutuhan mereka masing-masing. Memilih pendekatan yang tidak sesuai hanya akan menyebabkan kegagalan TKM. Faktor penyebab kegagalan TKM yang terakhir adalah harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis. Jika hanya mengirim karyawan untuk mengikuti suatu pelatihan selama beberapa hari, bukan berarti membentuk keterampilan mereka. Masih dibutuhkan waktu untuk mendidik dan membuat para karyawan sadar akan pentingnya kualitas. Selain itu, dibutuhkan waktu yang cukup lama pula untuk mengimplementasikan perubahan-perubahan proses baru untuk sampai terasa pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas dan daya saing perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fase-fase implementasi Total Quality Management atau TKM. Götz and David tahun 1997 memberikan klasifikasi fase implementasi yang lebih rinci dan sistematis. Fase implementasi TKM dikelompokkan menjadi 3 fase, yaitu yang pertama ada fase persiapan. Dalam fase persiapan terdapat 10 langkah. Langkah pertama, membentuk Total Quality Steering Committee. Langkah kedua, membentuk tim. Selanjutnya, langkah ketiga, pelatihan Total Quality Management. Langkah keempat, menyusun pernyataan visi dan prinsip sebagai pedoman. Langkah kelima, menyusun tujuan umum. Langkah keenam, komunikasi dan publikasi. Langkah ketujuh, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Langkah kedelapan, identifikasi pendukung dan penolak. Langkah kesembilan, memperkirakan sikap karyawan. Dan langkah yang terakhir, mengukur kepuasan pelanggan. Fase perencanaan. Fase perencanaan dibagi menjadi 4 indikator. Yang pertama, merencanakan pendekatan implementasi, kemudian menggunakan siklus PDCA atau Plan, DO, Check and Adjust. Yang kedua ada komposisi tim. Yang ketiga ada identifikasi proyek, dan yang keempat ada pelatihan tim. Nah, kemudian ada juga fase pelaksanaan. Dalam fase pelaksanaan ini terdapat 5 langkah. Yang pertama adalah langkah pertama adalah penggiatan tim. Langkah kedua yaitu umpan balik kepada steering commit. Yang ketiga ada umpan balik dari pelanggan. Yang keempat ada umpan balik dari karyawan, dan yang terakhir atau yang kelima ada mengidentifikasi infrastruktur. Kemudian, bagaimana caranya mengimplementasikan Total Quality Management pada perusahaan? Tahap yang harus dilalui suatu perusahaan dalam pengimplementasian Total Quality Management yaitu tahap kesadaran awal, implementasi sebagian aktivitas ekstensif, hasil-hasil nyata dan terbaik dalam industri dengan karakteristik setiap tahap. Kemudian ada 6 fase implementasi Total Quality Management. Yang pertama ada komitmen manajemen puncak terhadap perubahan. Yang kedua, penilaian sistem perusahaan secara internal dan eksternal. Yang ketiga, pelembagaan fokus terhadap pelanggan. Yang keempat, pelembagaan Total Quality Management dalam perencanaan strategis, keterlibatan karyawan, manajemen proses, dan sistem pengukuran. Yang kelima, penyesuaian dan perluasan tujuan manajemen guna memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Yang keenam, perbaikan dan penyempurnaan sistem. Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh kami, maka dapat disimpulkan bahwa sistem Total Quality Management atau TQM ini mampu melahirkan keuntungan baik yang berwujud ataupun tidak berwujud. Keuntungan nyatanya adalah dalam hal kualitas produk yang lebih baik, peningkatan produktivitas, peningkatan pangsa pasar, dan peningkatan laba. Di sisi lain, keuntungan tidak berwujud adalah kerja tim yang efektif, peningkatan minat kerja, budaya partisipatif,
kepuasan pelanggan, peningkatan hubungan manusia, peningkatan komunikasi, serta mampu membangun citra perusahaan yang lebih baik lagi. Thank you for attention. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.